setelah di episode sebelumnya aku sempat ngebahas nih tentang ketentuan pemain asing di Indonesia. Kali ini di Rules and Culture aku bakal ngebahas tentang perekrutan pemain sepak bola di Indonesia. Tonton terus ya sampai selesai. Jadi ada beberapa proses nih dalam perekrutan pemain sepak bola di Indonesia. Tahap pertama ini namanya prakontrak. Di tahap ini, sebuah klub bernegosiasi sama pemain incarannya baik secara non-formal maupun formal. Pendekatan non-formal itu proses lobbying ke pemainnya langsung, apalagi ketika kontrak sang pemain di klub lama udah mau habis. Sementara pendekatan formal itu ya nego-nego sama klub asal pemainnya. Di Indonesia, tata cara transfer pemain itu diatur dalam Statuta PSSI tahun 2018 di pasal ke-7 tentang pemain. Ayat pertama dalam pasal itu bilang kalau status pemain dan ketentuan mengenai transfer pemain diatur oleh Komite Eksekutif sesuai dengan peraturan FIFA, Regulations on the Status, dan Transfer of Players yang berlaku. Sementara itu, ayat kedua bilang kalau pemain harus didaftarkan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh PSSI. Setelah itu, dalam mengatur persepak bolaan nasional, PSSI mengakui pemain amatir dan profesional. Nah, di ayat yang terakhir dijelaskan kalau pemain asing diizinkan untuk bermain dalam kompetisi sepak bola profesional yang diselenggarakan oleh liga di bawah naungan PSSI untuk mengembangkan kualitas persepak bolaan nasional dan untuk memacu terciptanya tim nasional yang berprestasi. Setelah adanya negosiasi pemain baik formal ataupun non-formal tadi, maka klub melakukan Memorandum of Understanding atau tanda kesepakatan setelah negosiasi buat mastiin pemain bener-bener gabung ke klub tersebut. Kesepakatan gaji serta nilai transfer juga wajib disertakan dalam MOU. Setelah proses MOU selesai, di titik ini pemain akan benar-benar lepas dari klub lamanya dan mulai bergabung ke klub baru. Untuk bahasan lain seperti hak, kewajiban, dan lain-lain akan diatur dalam kontrak kerja klub dengan pemainnya. Proses selanjutnya sebelum pemain benar-benar gabung ke klub baru itu disebut studi kelayakan pemain atau yang biasanya dikenal dengan medical check-up. Check-up atau uji kelayakan ini melingkupi pengecekan kesehatan dan tes bebas narkoba ataupun doping. Kemudian kalau udah dinyatakan lolos tes, kontrak kerja disusun. Format standar kontrak profesional udah disediain sama PSSI buat masing-masing klub. Semua isi dan klausul yang ada di draft perjanjian klub dengan pemain harus sesuai sama standar kontrak PSSI yang ditulis di statutanya. Sebagai tambahan nih, agen pemain juga memiliki peran yang krusial dalam perpindahan pemain dengan menawarkan pemain-pemainnya ke pihak klub yang dirasa tertarik. Biasanya para agen punya channel di luar negeri. Selain itu, mereka juga punya akun software berbayar tempat database pemain di seluruh dunia. Database ini cuma bisa diakses sama pelatih, pemain, agen, dan klub yang terdaftar. Nah, jadi gimana nih? Udah cukup jelas belum? Kalau belum, coba komen bagian mana yang belum jelas. Komen juga kira-kira di video selanjutnya enaknya aku ngomongin apa nih? Jangan lupa like video ini dan subscribe akun ini ya. Soalnya di akun ini bakal banyak video menarik lain yang tentunya bakal nambah wawasan kamu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah!